101,4 RDS FM. RDS FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam dialog spesial di kesempatan hari ini, hari Jumat, edisi hari yang ke berapa ini? Tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah atau bertepatan juga dengan tanggal 10 Februari 2023. Hari Jumat berkah, mudah-mudahan hari semangat buat kita untuk beraktivitas, untuk menjalani apapun yang menjadi kewajiban kita hari ini, dan mudah-mudahan Anda sehat, diberikan kebahagiaan di hari Jumat ini ya. Oke, saya Pujo melanjutkan kembali untuk program Alias Pagi di jam 10 ini. Kita akan bersama dalam dialog spesial 1 jam ke depan. Saya sudah kedatangan tamu yang ramai sekali hari ini studio ya. Oke, dari SDI Alabidin Boyolali yang pagi ini akan sharing cerita-cerita dan berbagi keseruan bersama dengan kita. Tentunya ada banyak hal yang mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil sesuatu ya dari bincang kita nanti sampai jam 11 siang ya. Saya ditemani dengan ustadzahnya, ada Ibu Guru, ada Miss Hani. Assalamualaikum Miss Hani. Waalaikumsalam. Oke, agak mendekat boleh ke mic-nya. Nah, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Apa kabar Miss? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya. Di OTW dari bola tadi. Iya, betul Bapak. Oke, alhamdulillah. Semuanya ini kegiatan lagi apa? KBM biasa atau apa anak-anak? Ya, KBM biasa. Oke. Ini bulan apa sih? Februari ya? Iya, bulan Februari. Februari. Habis setengah semester kah atau Belum. oh belum ya? Belum, PTS-nya baru akhir Februari insyaallah. Akhir Februari ini. Iya. Oke, alhamdulillah. Terus ini membawa siapa saja? Saya dikenalkan dong. Oh iya, mau kenalan sendiri atau dikenalkan Miss? Hah? Kenalan sendiri aja ya. Ya, coba deh Oke. kalian. Inggris. Inggris boleh, Spanyol juga bisa saya. Hello everybody, my name is Alia Alisa Pangliporati. Alia Pangliporati. Alisa Pangliporati. Okay. I'm in 4th grade Hypnosina class ICP International Class Program. Oke, Alia Pangliporati. Oke, panggilannya Alia. Ya. Oke. Alia level 4 berarti kelas 4 ya, Miss ya? Iya, Kelas 4. Oke. Terus yang cowok-cowok mana yang ganteng-ganteng nih? Ayo dong kenalan dong. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nafis Hasan Mubarak. Panggilan saya Hasan. Hasan. Saya kelas 4 Ibnu Rushd kelas TCP. Tahfidz kelas program. Tahfidz kelas program. Kalau yang Alia tadi apa? ICP ya? ICP itu Inggris. ICP International Class Program. Oke. Satu lagi, ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Aksa Darmawan. Panggil saya Aksa. Aksa. Oke. Aksa, Hasan sama Alia ya? Saya di kelas 4 Abbas ICT. ICT. Sama kayak si Alia ya? Beda. Beda. Beda, Mister. Enggak, maksudnya programnya sama ya? Oh, enggak. Beda juga? Aksa ICT. Oh, ICT, Ya, sorry. International Communication Technology. Sama, mirip-mirip sih ya. Jadi ICT, ICP, TCP. TCP. Oke. Mohon maaf ya. Oke. Iya. Oke, jadi beda kelas semuanya. Beda program semuanya. Oke. Kalau tadi dari Alia dulu aja ke Alia. Nama sudah ya, kelas sudah. Sukanya apa ini, Alia? Hobby. My hobby is playing the piano and listening to music, and I have one new hobby, which is ice skating. Ice skating mau main di mana di sini? Somewhere. And sometimes if I'm on my phone on YouTube, I would watch science experiment and scientists. Apa Miss artinya Miss? Bantu saya Miss. Apa sukanya Alia itu apa? Kalau di musik ya, Dengerin suka. musik. Oke. Nyanyi bisa? Nyanyi? Enggak, sedikit-sedikit. Oke. Ice skating tuh suka dari mana? Semarang Tentara Mall. Oh, di Semarang ada. Oh, di Wahana ya. Saya pikir di mana kali atau apa gitu. Oke. Terus sama apa yang tadi terakhir? Suka apa? Suka kalau lihat di HP
main YouTube, dia saintis, sama saya eksperimen. Saya eksperimen. Oke. Video. Video eksperimen ya. Eksperimen ya. Oke. Kalau si Aksa? Hasan dulu, sorry. Hobi saya adalah murojaah dan ziyadah. Hobinya murojaah? Iya. Masya Allah. Saya pikir mau main bola atau apa tadi ya. Hobinya murojaah. Kalau yang main apa olahraga atau ada nggak? Sukanya apa? Sepak bola. Sepak bola suka ya? Oke, baik. Terus si Aksa? Hobinya apa? Hobi saya coding dan menggambar. Coding sama gambar. Waduh, anak seni nih ya. Anak seni dan anak ICT ya. ICT, oke. Kalau si Aksa suka mapel apa? Favorit mapel? Saya suka coding karena seru dan saya selalu belajar di rumah. Kayak selalu belajar di rumah gimana? Saya Selalu belajar di rumah coding itu. Oh, bisa belajar di rumah kok coding? Bisa ya? Oke. Kalau si Hasan sukanya apa? Mapel favorit? Al-Quran karena awalnya saya tertarik dengan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oke, Masya Allah. Kelihatan ya anak-anak kelas TCP itu ya. Religius sekali. Oke, jadi sukanya tadi apa? Al-Quran. Al-Quran. Oke. Semua pelajaran Al-Quran suka ya? Oke. Kenapa? Ada alasan mungkin? Selain tadi mungkin ada disuruh orang tua atau mungkin cita-cita nanti mau jadi ustadz atau jadi ulama atau bagaimana? Nggak ada. Suka aja pokoknya ya. Oke. Kalau Alia ini. My favorite subject is English Cambridge because it's fun and I really enjoyed it. Jadi seneng? Ya. Bisa ya. Cambridge. Kenapa sih suka bahasa Inggris, Alia? Because Biasanya kan orang tuh bahasa Inggris tuh susah pelajarannya ya. Susah dan mungkin karena tidak biasa. Kalau sukanya kenapa? Karena dari kecil sudah sering mendengar, sering itu atau gimana? Yes, from kindergarten I was practicing English all the time with my mom and dad. Oh, pantas ya. Saya ngerti cuman nggak bisa membalasnya. Dari kecil udah belajar. Dari kecil sudah belajar. Orang tua boleh kah? No. No. Orang Indonesia semua. Yes. Tapi pernah tinggal di luar? No. Siapa? Belum pernah juga. Oh. My dad is a sailor that travel all over the world though. Oke. Okay, so that. Jadi yang mempengaruhi atau suka bahasa Inggris siapa? Orang tua ada? Atau suka sendiri? Keinginan sendiri? Suka bahasa Inggris gitu? I just like it by myself. Oke, bagus ya. Di semuanya dari niat masing-masing, Miss ya. Oke. Ada tips nggak nih yang menyenangkan versi kalian agar maksimal di masing-masing program unggulan? Dari Alia dulu coba, yang sudah megang mic itu. Studying and playing games. Belajar sambil bermain games. Itu yang paling bikin belajar tuh menyenangkan ya. Ya. Oke, biar Biar nggak nggak bosan. bosan baca-baca buku. Oke. Kalau Hasan, nah ini nih, coba. Ada tips nggak belajar yang menyenangkan? Kalau kamu suka belajar tuh gimana? Biar bisa senang, bisa menyenangkan tuh gimana? Belajar bahasa Arab dan memahami makna-maknanya, dan saya juga mengikuti Halaqah Nabawi dengan Syekh dari Madinah. Itu menyenangkan ya? Ya. Suka ya? Dan di situ juga ada teman-teman penghafal juga. Masya Allah, gitu ya. Oke, kemudian si Aksa, coba gimana? Tadi sukanya coding ya? Ya. Coding ya. Itu gimana? Cara belajar coding biar menyenangkan versi kamu? Mengikuti program ICT dan belajar coding di rumah. Belajar coding di rumah. Oke. Apa lagi nih? Sambil baca ya. Pernah belajar menulis dan public speaking kah kalian? Alia pernah belajar menulis?
Pernah? Yes, I have. Public speaking juga pernah belajar? Yes, I read a story or not a poem in front of my class. And public speaking, that was public speaking. Pernah Public ikut writing. lomba kah mungkin atau ngisi Yes. kultum atau ceramah apa begitu? Pentas itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesia. I have performed piano and it was like a lot of people Oh, oke. and so on. Nah, itu ya. Tapi kalau ngomong pernah nggak di depan orang banyak gitu? Yes, I have storytelling, maybe read a poem, and maybe a speech like that. Oke, baik. Kalau Alia cita-citanya mau jadi apa sih? I wanted to be a doctor when I grow up, and one day I will build a large hospital where all people can come there if they're really sick and they can be treated for free. Oke. Jadi dokter ya. Mau jadi dokter ya? Yeah. Oke. Cita-cita lain, misalkan saja. Nanti suatu saat kayaknya bukan dokter. Misalkan pilihan kedua ada. Mau jadi apa selain dokter? Misalnya kalau nggak jadi dokter mau jadi apa? I don't know. Belum ada gambaran ya. Jadi kuat banget cita-citanya dokter ya. Oke. Hasan, cita-citamu jadi apa nak? Cita-cita saya menjadi dosen. Dosen. Iya, Dosen agama? Apa dosen apa? perekonomian dan bisnis. Ekonomi dan bisnis. Nggak nyambung ya tadi ya. Masya Allah. Tapi mungkin mau hafid Quran atau apa? Nggak. Ustadz. Masya Allah. Ustadz dan dosen luar biasa. Aksa mau jadi apa cita-citamu nak? Saya pengen jadi robotic scientist. Jadi robotik scientist. Oke, bikin robot gitu ya. Iya. Oke. Ilmuwan, scientist itu ilmuwan ya. Oke. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi ini nggak di skrip kan? Ini kan anak-anak ya. Saya mau ke ustadzahnya dulu coba. Ya, Ustadzah Miss Hani. Iya, alhamdulillah ini kita tadi sudah dengar ya. Anak-anak kita luar biasa. Ini kelas 4 ya. Level Iya, 4 kelas ini 4 jawabannya semuanya. seperti ini. Saya mungkin kita dulu ke level 4 tuh bisa apa sih? Kayaknya ngomong aja mungkin susah ya Miss ya. Iya susah, deg-degan. Ya, deg-degan. Ini sudah begini loh kelas Ya, 4 Masya nanti, Allah. Masya Allah. Oke. Jadi ini masing-masing tadi dari kelas apa saja? Jadi ini bisa Ya. dijelaskan. Si Ya, dari- Alia. Jadi di SDI Al Abidin Bailali itu mempunyai 3 program unggulan ya. Yang pertama kelasnya Kak Alia tadi ICP International Class Program. Nah, kemudian yang kedua kelasnya Kak Hasan itu kelas TCP atau Tahfidz Class Program. Kemudian yang ketiga kelasnya Kak Aksa itu ICT Information Communication and Technology. Itu ada 3 program unggulan di satu sekolah dari sejak SD. Oke, sejak SD sudah dipilihkan sesuai programnya tadi ya. Ya, betul. Kalau kurikulum yang dipakai masing-masing dari ICT, ICP sama TCP ini gimana? Baik, jadi di SDI Al Abidin Bailali itu menggunakan 2 kurikulum yaitu kurikulum nasional dan juga kurikulum Cambridge. Oke, Nah, jadi ngikutnya Diknas ya? Ya, Diknas. Jadi Oke. di bukan Kemenak ya? bukan. Bukan. Kalau di kurikulum nasional itu ada 2 kurikulum lagi. Yang pertama kurikulum 2013 itu digunakan oleh level 2 dan level 3. Kemudian kurikulum Merdeka itu digunakan oleh level 1 dan 4. Nah, kemudian kurikulum yang Cambridge tadi itu digunakan hanya untuk kelas khusus ICP ya, kelasnya Kak Alia itu dari Cambridge University. Oke. Nanti di akhir kelas setelah lulus nanti akan mendapatkan ijazah dari Cambridge University. Yang khusus yang kelas ICP ICP, saja. ya. Oke, jadi Yes. nanti lulus dari SDI Al Abidin Bailali, anak-anaknya pegang 2 ijazah ya. yang ICP. Yang ICP ya. Ya. Jadi satu dari pemerintah ya, dari dinas ya. Iya, Dari negara, kemudian satunya lagi dari betul. itu nanti fungsinya buat apa? Untuk sertifikat nanti bisa digunakan untuk apa Untuk saja? mendaftar di selanjutnya ya jenjang sekolah selanjutnya SMP, SMA atau nanti bisa mungkin menambah poinnya. Oh, ini dulu pernah
sekolah di kurikulumnya Cambridge nanti. Oke. Insya Allah akan memudahkan Memudahkan ya. ya di jenjang berikutnya. Oke, kalau yang ICT dan TCP ada perbedaan juga kah nanti kalau sudah lulus megang ijazah apa saja kalau sudah lulus nanti? Kalau untuk saat ini ijazahnya tetap dari Kemendikbud. Nah, tetapi yang membedakan itu mata pelajarannya. Nah, kalau ICT itu yang membedakan dengan kelas lain itu ada pelajaran rapid typing atau ketik cepat, kemudian coding, biasanya menggunakan aplikasi Scratch, dan yang ketiga robotik. Nah, itu juga diajarkan di kelas ICT. Itu jadi yang membedakan dengan kelas lain. Nah, untuk TCP sendiri itu ada pelajaran Tahsin, Al-Quran, dan juga bahasa Arab. Nah, itu nanti kalau target sampai kelas 6, nanti anak-anak menghafal sampai 10 juz. 10 juz iya. targetnya ya. Iya, targetnya. Kalau Ada yang lebih biasanya? Untuk saya ini baru kelas 4 Baru kelas sekarang. 4 ya? Iya, baru. Oke. SDI Al-Abidin Boyolali baru sampai kelas Ada yang 4. sudah paling banyak berapa juz hafalan? Mas Hasan berapa? Hasan? Oh, Mbak Nafsi. Udah juz 5. Oh, udah. Kalau Hasan berapa San? Kamu San? 7 juz. 7 juz itu belakang berapa? Juz 30? 30, 29, 28, 3 27, 4, 26, 12. Oh, 1 2 depan ya. Iya. Oke. 7 juz. Ini sudah kelas 4 ya. Bentar lagi. Jadi, mungkin bisa lebih target ya Iya. San ya. Mau berapa? Mau 10 atau lebih dari 10 nanti rencana? Belum tahu. Belum Belum tahu. tahu. Oke. Jadi kalau yang tahfidz dan juga ICT mungkin lulus ada sertifikatnya kah, Miss? Atau mungkin ijazah tahfidz atau mungkin pencapaian gitu Iya, semacam gitu ada mungkin juga pencapaian ya, seperti sertifikat yang menunjukkan bahwa oh ini lulusan dari ICT dan TCP ya. ya. Sudah belajar apa saja di Iya. situ ya. Iya, betul. Nanti Oke. dijelaskan apa saja yang sudah dipelajari. Oke. Kalau yang ICT tadi si Aksa tadi itu juga belajar desain kah? Kalau yang ICT ada Iya, juga. betul. ICT juga belajar desain. Biasanya level 1 itu menggunakan aplikasi Paint, atau mungkin kalau tidak menggunakan komputer itu juga bisa. Coding itu menggunakan Unplug ya. Kalau Mas Aksa sekarang menggambar biasanya di Canva. Di Canva juga bisa, atau di aplikasi lain yang bisa digunakan untuk menggambar seperti itu. Kemudian nanti dijadikan sebuah story ke dalam Scratch. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ada gambaran saya. Baik. Kita masih pengen ngobrol lagi Miss Hani dan juga adik-adik teman-teman. Tapi kita break sebentar ya. Kita mau jeda dulu, ada iklan yang akan lewat berikut ini, dan pendengar nanti masih kita undang Anda untuk bergabung barangkali ingin bertanya, terutama Anda warga masyarakat Boyolali dan sekitarnya ya pastinya, ataupun dia siapapun saja, barangkali ingin bertanya, pertanyaan kita mungkin belum begitu nyambung atau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan gabung di telepon 7651818 atau bisa ke 081226170777. Tetap bersama kami dalam dialog spesial bersama SDI Al-Abidin Boyolali. Dengar bersama cerita masing-masing. Ada Kak Alia, Adik atau Kak ya, Adik ya? Alia, kemudian Hasan dan juga Aksa, cerita masing-masing kesukaan mereka, dan lumayan membentuk ya Miss ya? Iya, ya, sudah mulai membentuk sesuai dengan minat bakat mereka, terlihat dari kesukaan mereka, favorit mereka, dan kelihatannya nyaman dengan pilihan mereka ya Miss ya? Iya, alhamdulillah. Nggak ada yang merasa kayak dipaksakan gitu ya? Nggak ada yang merasa salah jurusan. Nah itu dia, atau banting setir ya. Oke, jadi kembali tadi soal kurikulum ya yang digunakan, jadi 2 ya Miss ya? Iya, 2. Jadi kurikulum nasional dan juga kurikulum Cambridge dari Cambridge University. Oke, itu kalau di awal penentuannya bagaimana untuk bisa tahu si anak ini kayaknya condongnya ke sini dan ke situ? Ya, jadi di SDI Al-Abidin Boyolali itu sebelum masuk dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi anaknya, nanti ada berbagai macam tes. Bisa dari berhitung atau nanti membacanya. Nah,
Kemudian dari observasi itu nanti akan dites lagi melalui online, itu ditentukan minat dan bakatnya. Nah, nanti setelah menjawab berbagai pertanyaan itu, nanti akan muncul hasilnya apakah Ananda nanti masuk di ICT, ICP atau TCP. Oke, jadi observasi namanya Miss ya. Observasi, bukan tes ya. Tes juga. Ya semacam tes juga. Ya semacam tes juga. Observasi dan tes sesuai minat dan bakat. Tapi bukan tes ujian masuk, bukan ya? Bukan. Kalau tes ujian masuk kan berarti ada kemungkinan diterima atau tidak gitu ya? Iya, Iya itu kan? juga. Itu juga ada. Ya, apakah nanti akan diterima atau tidak, nanti diobservasi dulu. Oke, ada kemungkinan tidak diterima di SDI Al-Abidin Boyolali? Iya, karena kita bukan sekolah inklusi, jadi kita menerima siswa yang Sesuai tadi ya? sesuai dengan kriterianya. Jadi harus punya minat dulu si anak ini. Sukanya apa gitu ya? Iya. Jadi susah tidak ya menemukan begitu ya? Ya, kalaupun belum nanti kita bantu juga. Misal kita diskusikan dengan anaknya. Kamu sukanya di apa sih? Apa mungkin menggambar atau bercerita atau hafalannya mudah. Nanti kami bantu seperti itu. Kan anak suka berubah-ubah tuh, hari ini suka ini, besok. Iya. Tapi ya tetap akan kita pantau seperti itu. Jadi dengan memperbanyak latihan, nanti insya Allah nanti akan menemukan jalannya ya sesuai dengan minat. Ini kan istilahnya sudah dijuruskan sedari dini, Miss ya. Iya. Anak ini kan sudah dijuruskan sedari dini. Bagaimana bisa itu tetap fokus ya atau sesuai dengan jalurnya si anak itu? Ya, jadi ya tetap sesuai dengan kesukaannya itu tadi. Nanti pernah ada yang pindah program karena mungkin tidak cocok atau merasa? Iya, pernah ada ya, juga. pernah. Di tahun keberapa, level keberapa gitu? Level awal-awal kah atau 2, sudah level 2. Sudah level 2, masih awal ya hitungannya ya. Ya, itu dari TAFID pindah ke ICT. Jadi tetap bisa pindah. Baik. Jadi dari awal memang anak itu mereka akan diarahkan sesuai dengan kesukaan mereka, minat bakat mereka. Iya. Oke, baik. Jadi tidak ada tes masuk ya? Ada ya, tetapi tadi modelnya semacam observasi begitu ya. Iya. Oke, baik. Orang tua juga bisa untuk membantu itu? Bisa. Nanti diwawancara, nanti ada berbagai pertanyaan, kemudian jawabannya itu nanti akan dijadikan itu pertimbangan. Oke, baik. Jadi mungkin saat ini sebagai gambaran mungkin para orang tua ya Bunda yang merasa anaknya itu sudah punya kelihatan ya mungkin ada bakat-bakat unik ya spesial ini, terutama di 3 program tadi ini sudah mulai ada gambaran ya Miss ya? Sudah mulai apa? Ada gambaran ya? Iya, ada gambarannya. Ini anaknya kayaknya agak suka klotean ya mungkin. Mungkin bisa diarahkan ke ICT mungkin ICT, yang bongkar pasang aktif. atau apa aktif gitu ya, nggak bisa diam, kayaknya dilarikannya ke sana begitu ya. Iya, bisa. Jadi mungkin ini ya lebih orang tua mesti harus peka juga ya. Betul, harus peka juga. Anaknya sukanya apa sih di sini? Oh ya, karena masing-masing anak itu pasti memiliki potensi. Betul. Punya kelebihannya. Iya, punya kelebihannya masing-masing ya. Oke. Baik. Apa saja tips agar anak tidak bosan dalam belajar? Wah, ini dia. Penting nih. Gimana nih? Ya, yang pertama cara biar anak-anak nggak bosan, biar tetap semangat dalam belajar itu dilakukan dengan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Nah, bagaimana Belajar caranya? menyenangkan. Ya, menyenangkan. Bagaimana caranya? Itu jadi sebelum pembelajaran biasanya kita sebelumnya melakukan ice breaking dulu. Jadi untuk membakar semangatnya atau untuk pemanasan dulu biar dulu lah ya. Iya, betul. Biar nggak langsung Iya, gitu ya. nggak langsung spaneng gitu. Kemudian interaktif juga. Jadi kita sebagai guru juga nggak hanya ceramah juga gitu. Jadi anak-anak bisa juga melakukan diskusi pembelajarannya. Jadi setiap hari atau mungkin setiap minggu nanti bisa diubah dengan gaya mengajarnya. Atau mungkin ada anak yang cara belajarnya itu visual dengan melihat gambar-gambar atau kemudian auditori dengan mendengarkan
mendengarkan mungkin video atau penjelasan dari Miss atau Misternya, dan juga yang ketiga pembelajaran yang kinestetik, itu misal dengan suatu kegiatan yang aktif gitu. Gerakan. Ya gerakan gitu, di pembelajarannya itu kinestetis anaknya. Jadi masing-masing anak itu juga gaya belajarnya berbeda. Gaya Jadi serap mereka terhadap ilmu itu ya. betul. Jadi Oke. nanti kalau mendengarkan saja nggak paham Miss, atau nanti bisa diubah gaya mengajarnya. Jadi nggak bosan Jadi juga. guru itu emang juga ini ya, berat ya Miss ya tuntutannya. Dia mesti apa istilahnya, bisa Mengetahui, si anak ini kalau tak jelaskan ini kayak nggak paham-paham. Iya. Suruh ngerjakan atau mungkin suruh apa gitu ya. Kemudian ada lagi ini, kan tempat duduknya itu kadang ada yang sama, ada yang beda. Nah itu kita bikin untuk bergantian tempat duduknya, ubah posisi. Mungkin di rolling ya. ya, Di rolling. ya. Jadi yang mungkin ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi gantian bisa merasakan sudut ke sudut, dari sudut manapun. Oke, itu efektif ya buat anak tuh ini ya. Ya betul. Jadi biar nggak bosan, nggak jenuh seperti itu. Kita Kemudian dulu booking. oh iya, yang pagi yang milih. Iya. Bentar. Rebutan bahkan sudah di booking dari sebelumnya, mungkin naruh barang atau oh jadi di rolling ya. Jadi Di rolling. penempatan posisi itu penting Iya, juga sangat untuk bikin penting, ya. apa ya, mood belajar, suasana juga. Suasananya. Oke. Kemudian selain itu juga bisa dengan pembelajaran outdoor atau di luar kelas, nggak hanya di kelas Miss jenuh di sini. Oh ya, nanti bisa mungkin di gazebo, nanti ketika misal pembelajarannya materinya pengukuran, measuring, itu bisa keluar kelas gitu. Jadi belajarnya nggak hanya di dalam kelas, bisa di luar. Kayak di Boyolali sana tempatnya ini nggak Miss? Ada ijo-ijo atau apa nggak di luar? Ada ya? greenhouse, macam greenhouse ya, seperti itu. Oke. Sana termasuk panas atau dingin sih Miss? Dingin Dingin ya di maksudnya? samping-sampingnya banyak sawah. Ada pemandangan gunungnya juga. Oke, itu yang kayaknya jadi seru tuh ya. sejuk, asri. Ya? Oke, alhamdulillah. Kemudian agar anak tidak merasa Bosan. terbebani. Nah itu sekolah kami itu adalah sekolah yang tanpa PR. Nah itu Tanpa PR? Iya, tanpa PR dari kelas 1 sampai kelas 4. Kenapa begitu? Itu ya, jadi kami itu merujuk ke negara Finlandia, yang mana Finlandia itu merupakan negara yang sistem pendidikannya itu terbaik. Nah itu dengan melakukan pembelajaran yang tidak membebani siswanya gitu. Jadi saat kelas 1 sampai kelas 4. Nah untuk selanjutnya bagaimana? Nah itu bisa dibuat tugas tetapi tidak yang berat-berat. Itu hanya untuk tujuannya untuk agar anak tetap belajar di rumah gitu. Jadi tidak ada PR ya? Tidak ada PR. Saya baru tahu ini kalau Oke. Seperti negara. Seberapa efektif ini dipengaruh ke anak dampaknya mungkin selama ini kalau antara dengan PR sama nggak ada PR? Kelihatannya kalau menurut Miss. Kita kan pernah ngadapin nggak ada PR kan setelah kita. Iya, sangat efektif ya menurut saya karena anak lebih bahagia ya. Iya lebih bahagia dan lebih kalau pagi-pagi ada yang sudah mengerjakan PR tidak terbebani Tidak gitu. terbebani. Mungkin ada yang lupa, ada yang ketinggalan, ada yang masing-masing dengan alasannya mungkin belum mengerjakan gitu. Tapi kalau di kami itu tidak ada pekerjaan rumah, yang mana mungkin kadang juga akan memberatkan orang tua juga ya. Yang garap malah orang tuanya. Yang ditugasi anak, yang repot orang tuanya. Betul. Oke. Kalau saya tim ngerjakan di sekolah Miss. Oh, iya. Besoknya pagi-pagi baru Pagi-pagi. ngerjakan. Baru ribet gitu ya. Oke. Jadi itu salah satu ini ya, strategi ya. Iya betul. Oke, dan dirasakan manfaatnya Miss ya? Iya alhamdulillah dirasakan. Baik. Oke, untuk kegiatan rutin apa saja agar anak punya akhlak yang baik akhirnya? Pembiasaan adab tuh kalau di Al-Abidin Boyolali gimana Miss? Iya, jadi kalau setiap pagi sebelum masuk itu anak-anak baris dulu. Ya sebentar, ini masuknya jam berapa? Oh masuknya, kalau level 1-2 itu jam 7:30, level 3 jam 7:15, dan level 4 jam 7. Oke, pulangnya level 1 sampai 3 pukul 2?
Tidak. Tidak. 15 3. Oh, jam 3. Iya. Level 1. Level 2 jam 2. Sorry. Level 1 sampai level Level 1 sampai 2. Oke, Ya itu Allah. jam berapa itu? Itu jam 2 betul. Jam 2 betul ya. Jam Iya. 2 siang, kemudian yang level 3. Yang level 3 sama ke atas. yang level 3 jam 3, level 3. 4 setengah 4. Oh, Itu setengah 4. sholat asar dulu. Oke, semakin meningkat semakin sore ya. Iya, betul. Oke, tapi ini full day semua ya. Iya. Full day semua. Jam 2 itu pun juga sudah hitungannya full day ya. Iya, betul. Full day jam 2. Sudah. Oke. 5 hari? Iya, 5 hari 5 sampai hari Jumat. sampai Jumat. Sabtu ekstrakurikuler. Oke, baik. Jadi tadi gimana pembiasaan pagi itu mereka Oh iya, baris dulu, Baris dulu. kemudian nanti bergantian yang mimpin baris siapa, disiapkan dulu, baru nanti melakukan tepuk semangat, tepuk yel-yel masing-masing kelas, dan kemudian janji siswa. Itu janji siswa ada, kalau di Al-Abidin itu ada 5, kemudian apa lagi? Oh ya, ada 6. ini pintaran anaknya Pintar kayaknya. anaknya ini. Kemudian nanti kalau mau masuk nanti kalau yang kelas TCP itu ya Mas ya, ada pertanyaan. Misal surat ke-1 itu surat apa? Oh, sesuai programnya masing-masing. Ya, atau yang enggak hanya. Ya kadang juga matematika atau Kalau yang soal yang Inggris lain. tadi, yang ICP gimana kalau pagi tuh biasa? Ya sama juga. Sama juga. Ya nanti kalau pertanyaannya ya di rolling ganti-gantian gitu. Kemudian masuk berdoa, doa belajar ya, doa belajar. Terus apa lagi? Ya, doa belajar. Kemudian syahadat dan opening dulu. Nah nanti sebelum opening semua kelas itu murojaah masing-masing. Semua program ya? Iya semua program. Oke. Nah kalau tadi kan TCP targetnya itu 10 juz. Kalau non TCP yang ICT sama ICP itu 2 juz. Oh, ada targetnya juga? Iya targetnya juga 2 2 juz. juz banyak itu. Iya. Lumayan. Untuk ukuran SD ya. Ya kemudian Hmm. setelah itu pembiasaannya itu sholat duha. Nah nanti setelah sholat duha zikir bersama, kemudian zuhurnya juga nanti sebelum sholat bersama nanti kegiatannya sholat tahiyatul masjid. Habis itu sholat ba'diyah. Ba'diyah. Nah, ya, zikir juga. Kemudian kalau hari-harinya kalau Senin itu biasanya anak-anak melakukan menabung, Senin menabung. Sama Senin upacara ya. Senin Kemudian, puasa ada nggak Senin? Oh iya, Senin Kamis setiap awal bulan itu Al-Abidin itu juga menghimbau kepada seluruh keluarganya ya, siswa puasa, dan ya pegawai guru itu melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis. Baru saja kemarin ya, Senin sama Kamis. Jadi kantin tutup itu ya? Iya, kan itu. Itu kemudian kalau hari Kamis juga Kamis literasi. Nah, itu nanti kegiatan membaca, kemudian mereview atau bisa ditulis ulang atau diceritakan kembali seperti itu. Kalau hari Jumat itu ada Jumat Mubarak atau Jumat Sehat, Jumat Bersih. Oh ya. Setiap hari Jumat juga infak peka. Apa itu peka? Peduli kawan. Jadi anak-anak dilatih sejak dini untuk bersedekah ya. Jadi Peduli kawan. Peduli kawan. Jadi peduli Oke. dengan Jadi kita kawannya. infak, nanti infaknya buat kawan-kawan yang teman-teman yang membutuhkan itu. Oke. Setiap hari Jumat itu. Jadi ada namanya infak peka dan juga TSSK tabungan sedekah subuh keluarga. Itu anak-anak dihimbau untuk setiap subuh itu melakukan sedekah gitu. Itu ya bisa. Ya, oh ya, sama hari Jumat ya tadi pagi itu juga diadakan mentoring adab. Nanti tujuannya agar anak-anak memiliki perilaku akhlak sopan santun yang baik. Karena kita ketahui bersama ya Bunda, kalau adab itu di atas ilmu ya. Jadi sekolah kami sangat menekankan karakter adab perilaku sopan santun seperti itu. Betul. Kayak gitu ya, secara pembiasaan ya, di pola setiap hari ya Miss ya. Betul. Jadi Ya. semacam pembiasaan dan anak-anak juga sudah sangat hafal dan itu pasti
mau nggak mau kebawa ke rumah ya, Betul. kebawa kebiasaan mereka yang Kebawa bagus. ke rumah. Oke, baik. Jadi kalau full itu dari pagi praktis berarti KBM mulai sekitar jam berapa ya? 7:30. 7:30 ya, Iya. agak siangan ya. Jadi ada pemanasan dulu lah Ya, ada istilahnya ya. openingnya dulu, Openingnya murojaah dulu. dan lain-lain. Enggak, dia nggak langsung datang masuk langsung matematika. Wah. Matematika. Langsung puyeng kepala ya. Oke, jadi itulah pengkondisian ya. Iya, dari situ. pengkondisian, Oke, ya. baik, Masya Allah. Kalau yang mentoring ada tadi saya tertarik nih. Itu Iya. gimana? Semacam halakoh begitu nanti anak-anak ada Iya, betul. ustadz atau ininya? Iya. Jadi semua kelas itu nanti yang menghandle tetap wali kelasnya. Oke. Itu ada jam khusus, diberikan jam khusus setiap pagi Jumat pagi itu mata pelajarannya namanya mentoring adab. Jadi anak-anak nanti diberi ilmu tentang adab-adab sesuai tema yang ada. Kalau bulan Februari ini temanya sopan santun. Ya, jadi setiap bulan itu nanti materinya berbeda-beda. Oke. Kalau di sekolahan suka ada bullying ya. Ya. Moyoi, ya, moyoi teman-temannya. Ada nggak ya di? Saya nggak yakin ada sih. Cuman kalaupun ada, biasanya apa yang dilakukan atau mungkin mengantisipasi perilaku bullying itu, Miss? Ya, jadi mengantisipasinya agar anak tidak melakukan bullying itu ya dengan memberikan kata-kata motivasi, kata-kata yang baik itu memberikan pengertian kepada anak itu sangat penting. Jadi nanti efeknya bagaimana? Nanti yang bakal terjadi kalau kalian melukai temennya itu bagaimana? Itu sangat penting. Jadi anak-anak tuh harus tahu, diberi pengertian kalau itu tuh perbuatan yang tidak baik. Gitu. Jadi dimotivasi, kita sebagai guru juga harus memberikan contoh yang baik. Dan terus dipantau ya, Terus sekolah dipantau, kegiatannya. ya, betul. Mudah-mudahan nggak terjadi lah ya. Amin ya. Itu kan banyak berita kemarin dia sempat bullying gitu ya, sampai katanya pindah sekolah ya, dan bahkan sampai dibawa Melaporkan ke ya. ini yang kemana mana ya, dibawa ke Jakarta karena anak itu setelah dibully itu dia suka ini kayak melukai dirinya sendiri ya. Sampai di psikiater dan seterusnya. Jadi ya usia depresi. anak-anak usia SD SMP lah kalau nggak salah, masih kecil-kecil semua. Tapi kok sampai segitunya kan Iya, betul. parah sekali ya. Oke baik. Jadi mungkin apa ya, dibiasakan sayang ya dengan teman-temannya sayang, juga, peduli perhatian ya. Yang penting diberi pengertian anak itu. Kalau ini nanti dampaknya apa? Nanti Allah akan bagaimana? Nanti akan dicatat oleh malaikat Masya Allah. Raqib dan Atid ya. Atid kalau ya. Kalau melakukan perbuatan yang tidak baik. Oke, baik. Ini sudah Efeknya ya. kan besar ya. Iya. Oke, besar sekali. Baik, ada Miss, sudah banyak yang menunggu untuk informasi, mungkin ada yang mau dibagikan ya. Gimana cara bergabung ya? Mungkin mau tahun ini atau mungkin tahun depan sudah siap-siap untuk ke SDII Al Abidin Boyolali. Monggo. Jadi SDII Al Abidin Boyolali, ayah bunda, mulai hari ini atau sebelumnya juga sudah bisa mendaftar ya. Bagi Ananda yang sudah duduk di bangku TKA atau mungkin PAUD, nah itu bisa inden dulu, bisa daftar pesan kursi dulu, nanti bisa mendaftar. Nah, kemudian bagi yang TKB sekarang kami membuka itu di gelombang khusus. Nah, yang mana harganya lebih terjangkau daripada gelombang reguler yang besok akan dibuka lagi. Jadi semakin cepat mendaftar itu semakin terjangkau. Nah, untuk info lebih lanjutnya, ayah bunda bisa menghubungi Miss Vela di 081 226 344 117. Oke, baik. Dan bisa lihat-lihat ya langsung ke lokasi Miss ya. Betul ya. Oke, mau atau lihat belajarnya bisa juga. Iya, betul sekali. Atau mungkin bisa melihat sosial media kami itu di sdi.alabidin.boyolali itu di Instagramnya. Instagram ada semua itu ya. Foto, Ada segala nanti kegiatannya. linknya dan YouTube dan lain-lain nanti udah ada di Instagram, sudah kami lampirkan. Baik. Sampai dengan bulan apa tadi? Sampai Untuk pendaftarannya. yang, Oh ya, ini Februari ini baru gelombang khusus Khusus, nanti. Nanti bulan yang nanti itu akan menjadi reguler. Jadi
semakin cepat Cepat-cepat itu saja. bisa Iya. lebih terjangkau. Oke, Ya. lebih jauh-jauh lagi, lebih terjangkau lagi. Iya. Dan bisa inden tadi Bisa ya. inden. Inden. Ya. Super inden nanti. Super inden juga bisa. Super inden juga bisa. Oke, baik. Terakhir nih, Miss Hani dulu. Harapan, pesan dan kesan. Ya, baik. Pesan kesannya ya di sini alhamdulillah sangat bersyukur, sangat bahagia bisa diberi kesempatan di Radio Dakwah Surakarta ini. Harapannya semoga SDI Al Abidin Boyolali bisa lebih dikenal masyarakat Amin. secara luas, bisa lebih sukses, bisa lebih banyak menebar manfaat. Oke, udah ngantuk ya. Terakhir sebagai closing. Terakhir, ya. 3 kata yang menggambarkan SDI Al Abidin Boyolali. Alia, coba. Kalau ditanya SDI Al Abidin Boyolali itu apa? Coba. 3 kata yang menggambarkan sekolahmu. It's comfortable, the teachers are nice, and they speak fluent English, and the place is really clean. Makanannya enak gak? Yes, it's good. Jajannya enak ya? Yeah, Oke. real good. Oke. Terima kasih Alia. Terus ada Hasan. Coba Hasan. 3 kata yang menggambarkan sekolahmu SDI Al Abidin Boyolali. Besar, Besar, bersih, bersih, menyenangkan. menyenangkan. Oke. Aksa, Fun, fun, clean, clean. and technology. Teknologi. Bisa aja. Baik, terima kasih banyak semuanya. Alia, Aksa sama Hasan dan juga Miss Hani ya dari SDI Al Abidin Boyolali, SDI Al Abidin Boyolali sudah main ke sini sharing cerita dengan kita dan mudah-mudahan semakin sukses semuanya. Dan ya segera saja nanti RAF Muda yang mungkin berada di sekitaran Boyolali, pasnya di mana lokasi? Di Mojosongo, ya, Kemiri Mojosongo, depan KUD Mojosongo. Depan KUD Mojosongo. Iya. Ada pelangnya ya, kelihatan jelas ya. Betul. Alhamdulillah. Baik, nanti bisa lebih lanjut dan mudah-mudahan ini rezeki Anda barangkali bisa menitipkan untuk di SDI Al Abidin Boyolali. Terima kasih semuanya, sukses selalu Miss Hani. Terima kasih adik-adik Alia, Aksa dan Hasan. Jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okay, bye. Iya, terima kasih banyak semuanya dan saya Puji yang bertugas kali ini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan jumpa lagi lain kesempatan. Demikian pendengar untuk RDS Pagi dari tadi jam 7 sampai dengan jam 11 siang kali ini saya Puji yang bertugas dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit dari ruang dengar Anda. Jumpa lagi lain kesempatan. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.